Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam dan berduri salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman, kita coba membahas salah satu hal yang menurut saya sangat penting untuk kita coba angkat, untuk kita jadikan tema diskusi, yakni waktu atau bulan terbaik untuk kita melakukan proses pemupukan, khususnya untuk kelapa sawit yang sudah menghasilkan atau TM. Oke, itu yang akan kita fokuskan di video kali ini untuk kita sama-sama diskusikan teman-teman. Tapi sebelum itu, silakan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih banyak. Jadi bagi teman-teman yang melihat video ini, saya minta pendapatnya untuk berkomentar di kolom komentar tentang kebiasaan teman-teman melakukan proses pemupukan, khususnya untuk kelapa sawit yang sudah menghasilkan atau TM di kebunnya masing-masing, supaya kita bisa sama-sama berdiskusi tentang bulan terbaik yang nantinya kita sama-sama aplikasikan di kebun kita masing-masing. Karena apa teman-teman, memang waktu pemupukan ini adalah waktu yang atau sesuatu yang harus kita diskusikan, karena waktu pemupukan ini adalah salah satu kunci keberhasilan kita dalam proses pemupukan. Karena nanti ketika kita berada di waktu pas untuk melakukan pemupukan, tentu 100% nanti kelapa sawit kita akan menerima pupuk yang kita berikan, dan tentunya akan menghasilkan panen yang berlimpah teman-teman. Oke, kalau saya diberikan pertanyaan tentang waktu pemupukan yang paling bagus, saya akan menjawab semacam ini teman-teman. Jadi pada prinsipnya, kalau menurut pendapat saya, kita bisa melakukan proses pemupukan, yang penting tidak berada di 2 bulan ini, yakni di bulan basah ataupun di bulan kering. Yang penting tidak berada di dalam 2 bulan ini, kita bisa melakukan proses pemupukan. Nah, kita akan membahas dulu apa itu bulan basah, apa itu bulan kering. Oke, bulan basah ini adalah bulan dalam dalam artian waktu-waktu puncaknya musim penghujan. Ini adalah bulan basah. Nah, bulan basah ini adalah dalam arti lain bulan yang dimana curah hujannya itu di atas 300 mm per bulan. Nah, itu adalah definisi dari bulan basah. Dan kita akan mengetahui apa ciri-ciri bulan basah ini, karena kita sebagai petani kan tentu tidak tahu ini bulan ini curah hujannya sekian atau sekian. Nanti kita akan membahas itu ciri-ciri dari bulan basah. Oke, jadi perlu kita ketahui teman-teman bahwa bulan basah atau bulan yang dimana curah hujan di atas 300 mm per bulan itu, kita bisa melihat dari alat yang namanya ombrometer atau alat pengukur curah hujan. Nah, kalau kita sebagai petani kan tentu tidak mempunyai alat itu, dan salah satu cirinya adalah kita bisa mengetahui bahwa ini adalah bulan basah, yakni kita lihat waktu hujannya teman-teman. Kalau seandainya hari hujannya dalam 1 bulan itu lebih dari 20 hari, berarti itu dikategorikan sebagai bulan basah. Itu adalah salah satu ciri yang kita bisa ketahui bahwa bulan ini adalah bulan basah. Dan ketika kita melakukan pemupukan di bulan basah, tentu pemupukan yang kita akan lakukan itu tentu akan sia-sia, karena dikhawatirkan akan terbawa arus air, karena bulan basah ini adalah puncak-puncaknya musim penghujan. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita ketahui teman-teman. Nah, yang kedua adalah bulan kering. Nah, bulan kering adalah puncak dari musim kemarau. Nah, bulan kering ini kalau kita lihat dari definisinya adalah bulan yang dimana curah hujannya itu di bawah 60 mm per bulan. Dan kita bisa mengetahui bahwa ini termasuk bulan kering adalah kita bisa melihat apabila dalam 1 bulan itu lebih dari 20 hari panas atau kemaraunya, berarti dia termasuk bulan itu adalah bulan kering. Dan ketika kita masuk di bulan basah atau di bulan kering, kita tidak boleh melakukan proses pemupukan. Yang penting selain 2 bulan itu kita bisa melakukan proses pemupukan. Nah, itu kalau menurut pendapat saya. Jadi ada beberapa literatur teman-teman tentang
bulan yang bagus untuk melakukan pemupukan. Jadi perlu kita ketahui tadi kita membahas tentang bulan basah dan bulan kering, dan pertengahannya itu adalah bulan lembab. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai waktu pemupukan yang paling bagus, di mana bulan lembab itu curah hujannya itu adalah 60 sampai 100 mm per bulan, atau ada juga literatur yang mengatakan 100 sampai 200 mm per bulan. Nah, itu adalah bulan lembab yang pas untuk kita melakukan proses pemupukan. Oke, jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa pada prinsipnya saya pernah membaca bahwa bulan-bulan yang pas untuk kita melakukan pemupukan adalah pada saat bulan lembab, itu ketika di awal musim penghujan dan sebaliknya di akhir musim penghujan. Nah, itu adalah salah satu bulan-bulan penting yang harus kita ketahui untuk melakukan proses pemupukan, karena biasanya di bulan-bulan itu adalah bulan lembab, teman-teman. Oke, jadi kalau untuk di awal musim penghujan itu biasanya jatuhnya pada bulan Februari atau Maret, teman-teman. Itu adalah akhir musim penghujan. Nah, kalau untuk awal musim penghujan, teman-teman, biasanya itu jatuhnya pada September dan Oktober. Maaf teman-teman, jadi untuk yang awal musim penghujan itu adalah September dan Oktober, dan akhir musim penghujan itu adalah Februari dan Maret. Nah, itu adalah bulan-bulan yang biasanya bagus sekali untuk kita bisa melakukan proses pemupukan, karena itu adalah termasuk bulan-bulan lembab atau suhu atau curah hujannya itu di antara 60 sampai 100 mm per bulan. Jadi memang teman-teman, kita juga tidak bisa mempatok bahwa kita melakukan pemupukan itu di bulan Februari atau Maret atau di September sampai Oktober, karena biasanya sekarang itu curah hujan atau iklim itu selalu berubah-ubah. Kita prediksi bulan ini banyak hujannya, tapi ternyata banyak panasnya. Sebaliknya begitu, kita prediksi banyak kemaraunya dan ternyata banyak hujannya. Itu salah satu dilema untuk kita semua. Dan sebetulnya yang paling bagus untuk kita ambil patokan adalah kita tentukan dulu yang mana bulan basah dan bulan kering. Yang penting kita sudah tahu bahwa bulan basah dan bulan kering ini adalah bulan ini atau bulan yang lain. Nah, kita bisa melakukan di bulan ini. Atau di bulan kering dan bulan basah itu tidak boleh kita melakukan proses pemupukan. Oke, jadi teman-teman silahkan berkomentar di kolom komentar tentang waktu pemupukan yang terbaik menurut teman-teman, supaya kita sama-sama bisa berdiskusi tentang waktu pemupukan yang bagus untuk kita aplikasikan di kebun kita masing-masing, khususnya untuk kelapa sawit TBM atau maksudnya TM atau kelapa sawit menghasilkan. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.